tingkat kemampuan menyimak. Dan yang terakhir, mampu melakukan respon sesuai konteks dengan baik dan benar. Dapat disimpulkan dari setiap tujuan di atas bahwa tujuan pembelajaran keterampilan menyimak ialah untuk meningkatkan kepekaan peserta didik dalam menyimak ungkapan-ungkapan atau al-kalam dalam bahasa Arab, serta memahami makna dari ungkapan tersebut. Dengan demikian, secara umum menyimak bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai ujaran-ujaran bahasa Arab, baik sebagai bahasa sehari-hari maupun sebagai bahasa resmi. Yang kedua ada proses-proses kemahiran dalam menyimak. Menurut Brown, sebagaimana dikutip Iskandar Wasid dan kawan-kawan, bahwa dalam kemahiran menyimak terdapat 8 proses. Yang pertama, pendengar memproses dan menyimpan image dalam tim memori. Yang kedua, pendengar menentukan tipe dalam setiap peristiwa pembicaraan yang sedang diproses. Yang ketiga, pendengar mencari maksud dan tujuan pembicaraan dengan mempertimbangkan bentuk dan jenis pembicaraan. Yang keempat, pendengar latar belakang informasi sesuai dengan konteks subjek masalah yang ada. Yang kelima, pendengar mencari arti literal dari pesan yang ia dengar. Yang keenam, pendengar menentukan arti yang dimaksud. Yang ketujuh, pendengar mempertimbangkan. Dan yang kedelapan, pendengar menghapus bentuk pesan-pesan yang ia telah diterima. Yang ketiga, ada tahap-tahap latihan kemahiran menyimak. Yang pertama ada latihan pengenalan. Di tahap ini bertujuan agar peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab dengan benar. Yang kedua ada latihan mendengarkan dan menirukan. Pada latihan ini, peserta didik mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab melalui ujaran-ujaran yang didengarnya. Yang ketiga ada latihan melihat dan mendengar. Pendidik mendengarkan materi yang sudah direkam. Yang keempat, latihan membaca dan mendengar. Pendidik mendengarkan materi bacaan yang sudah direkam dan peserta didik membacakan teks dengan mengikuti materi yang diperdengarkan. Dan yang terakhir ada latihan mendengarkan dan memeragakan. Peserta didik mampu untuk melakukan gerakan nonverbal sebagai jawaban terhadap stimulus yang diperdengarkan oleh pendidik. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemakalah selanjutnya, silakan. Baiklah, materi selanjutnya, poin B, yaitu tes berbicara. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berbicara itu dalam suatu bahasa secara baik, pembicaraan itu harus menguasai lafal, struktur, dan kosakata yang bersangkutan. Dapat disimpulkan, berbicara itu merupakan keterampilan yang sangat kompleks yang mempersyaratkan penggunaan berbagai kemampuan secara simultan. Kemampuan tersebut meliputi 1. Pelafalan, tata bahasa, kosakata, kelancaran, dan pemahaman. Menurut Abu Hamid, membagi tes keterampilan berbicara menjadi tiga macam. Yang pertama, tes berbicara terikat jenis tes ini sesuai dengan pembelajar tingkat pemula. Contoh, tes jenis ini adalah tes berbicara berdasarkan gambar. Yang kedua, tes berbicara terbimbing. Jenis ini sesuai untuk pembelajar tingkat termidat, yaitu dia memberikan kebebasan yang lebih dari jenis tes pertama. Yang ketiga, tes berbicara bebas. Tes ini sesuai dengan pembelajar tingkat lanjut. Peserta itu diberikan kebebasan penuh untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, opini, dan juga perasaannya tentang sebuah tema tersebut. Lalu bentuk-bentuk kemampuan berbicara. Yang pertama, membaca keras.
yaitu sasaran utamanya adalah agar tes memiliki kemampuan dalam melafalkan bunyi-bunyi atau ujaran bahasa. Yang kedua, bercerita melalui gambar. Gambar peta ataupun diagram yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara. Yang ketiga, menceritakan kembali kegiatan menceritakan kembali ini sebagai salah satu bentuk tes kemampuan berbicara. Yang keempat, bercerita bebas, yaitu suatu kegiatan tes kemampuan berbicara yang menuntut tes untuk menceritakan topik-topik tertentu. Yang kelima, wawancara. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh seorang penguji atau lebih terhadap tes. Seorang penguji hendaknya menciptakan suasana yang kondusif. Yang keenam, pidato. Dalam konteks pengajaran atau penyelenggaraan, berbicara, tugas pidato dapat berwujud permainan ataupun simulasi. Yang ketujuh, diskusi. Diskusi selain sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa dalam berargumentasi, juga dapat mengukur kemampuan siswa dalam berbicara. Penilaian tes kemampuan bahasa ini dalam mengevaluasi keterampilan berbicara, prinsip itu harus memperhatikan 5 faktor. Yang pertama, apakah bunyi-bunyi itu tersendiri atau vokal konsonan yang diucapkan dengan tepat. Yang kedua, apakah pola-pola intonasi, naik dan turunnya suara, serta rekaman suku kata itu memuaskan. Yang ketiga, apakah ketepatan ucapan itu mencerminkan bahwa sang pembicara tanpa referensi internal memahami bahasa yang digunakan. Yang keempat, apakah kata-kata yang diucapkan itu dalam bentuk dan urutan yang tepat. Dan yang terakhir, sejauh manakah kewajaran ataupun kelancaran dalam seseorang itu berbicara. Mungkin itu slide-nya. Kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemakalah selanjutnya disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu tes membaca. Tes keterampilan membaca dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik memahami isi informasi yang terdapat dalam wacana tertulis. Pemilihan wacana sebagai bahan tes membaca hendaknya mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain tingkat kesulitan wacana, isi dan cakupan wacana, panjang pendek wacana, dan jenis wacana. Di samping itu, wacana yang diteskan hendaknya tidak terlalu panjang, sebaiknya menggunakan wacana pendek, berkisar 1 atau 2 paragraf, atau kira-kira 50-100 kata. Jenis wacana yang dipergunakan sebagai bahan tes keterampilan membaca dapat berupa wacana jenis prosa, non-fiksi, dialog, tabel, diagram, iklan, dan lain-lain. Jenis tes yang digunakan untuk tes keterampilan menyimak bisa berupa tes objektif pilihan ganda. Target utama dari tes ini adalah mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami informasi yang ada dalam suatu teks. Menurut Hatton dan Hatmanti, keterampilan membaca dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada tes kemampuan membaca untuk tahap pertama, meliputi pencocokan kata, pencocokan kalimat, pencocokan gambar. Yang kedua, salah, benar, salah, dan benar. Yang ketiga, pilihan ganda dengan teks. Yang keempat, pilihan ganda dengan teks. Yang ketiga tadi, pilihan ganda dengan teks yang pendek. Yang keempat, pilihan ganda dengan teks yang panjang. Yang kelima, melengkapi. Yang keenam, menyusun kembali kalimat-kalimat yang tersedia secara benar sesuai dengan urutannya. Yang ketujuh, tes close. Persis seperti dalam tes menyimak, tingkat kesulitan wacana dalam membaca juga tidak lepas dari tingkat kompleksitas kosakata dan struktur kalimat yang dipergunakan, serta isi dan cakupan wacana. Tes
Keterampilan membaca yang baik adalah tes yang mempergunakan wacana dengan tingkat kesulitan yang wajar dan sesuai berkembangan peserta didik. Baik, selanjutnya dikembalikan pada moderator. Lanjutkan kepada pemakalah selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pembahasan tentang tes menulis. Tes menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan dan mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek kompleks, yaitu mengarang. Supaya seseorang dapat menulis secara runtut dan padu, diperlukan penguasaan yang memadai mengenai berbagai unsur kebahasaan karangan. Penguasaan terhadap sistem ejaan, kosakata, dan struktur tata bahasa harus dimiliki oleh siswa untuk dapat melakukan kegiatan menulis. Selanjutnya, tujuan Ma'ruf Kitabah. Adapun tujuan dari pembelajaran menulis menurut Hasan Shahata adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar, agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dia lihat atau dia alami dengan cermat dan benar. Yang ketiga, agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat. Yang keempat, melatih siswa untuk mendeskripsikan ide dan pikirannya dengan bebas. Yang kelima, melatih siswa terbiasa memilih kosakata dan kalimat yang sesuai dengan konteks kehidupan. Yang keenam, agar siswa terbiasa berpikir dan mengekspresikannya dalam tulisan. Yang ketujuh, melatih siswa mengekspresikan ide, pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam ungkapan bahasa Arab yang benar, jelas, berkesan, dan imajinatif. Yang ketujuh, agar siswa cermat dalam menulis teks Arab dalam berbagai kondisi. Yang kedelapan, agar pikiran siswa semakin luas dan mendalam serta terbiasa berpikir dalam berbagai kondisi. Kedelapan, agar pikiran siswa semakin luas dan mendalam serta terbiasa berpikir logis dan sistematis. Selanjutnya, bentuk tes Ma'ruf Kitabah. Berikut ini adalah tes untuk mengukur masing-masing kompetensi. Yang pertama, mengurutkan kata menjadi kalimat. Yang kedua, menyusun kalimat berdasarkan gambar. Yang ketiga, menyusun kalimat berdasarkan kosakata. Yang keempat, mengurutkan kalimat menjadi paragraf. Yang kelima, mendeskripsikan objek atau gambar tunggal berdasarkan pertanyaan. Yang keenam, mendeskripsikan gambar berseri. Yang ketujuh, menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan. Mungkin selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas paparan makalahnya. Selanjutnya kita buka sesi kritikan dan saran. Kepada audiens yang ingin memberikan kritikan dan saran, silakan diangkat tangannya serta menyebutkan NIM akhirnya. Diberitahukan kembali kepada audiens yang ingin memberikan kritikan dan saran atas makalah atau cara mempresentasikan makalahnya dari kelompok 4. Pada audiens, silakan. Baik, sepertinya tidak ada. Kita skip. Lanjut kepada sesi tanya jawab. Pada audiens yang ingin bertanya, silakan diangkat tangannya serta membuat pertanyaannya di dalam grup. Pada saudara Zulfasarid, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ahmad Zulfasarid, NIM 056. Ingin bertanya kepada pemakalah. Di halaman 10 tentang tes menulis.
Di paragraf kedua disebutkan bahwasanya menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan yang paling akhir dikuasai oleh pelajar setelah berbicara, mendengar, dan membaca. Dan disebutkan bahwasanya keterampilan menulis ini lebih sulit dikuasai oleh para penutur bahasa, oleh pelajar, bahkan penutur bahasa yang bersangkutan sekalipun. Maka seperti yang kita ketahui, seperti di Indonesia ini kan banyak itu akademisi yang manasanya ketika dia menulis bahkan dengan menulis bahasa yang lain seperti bahasa Arab itu dia lebih mahir daripada berbicara dan mendengar dan yang lain sebagainya. Bahkan mahir dia tingkatan yang akhir ini daripada yang tiga kemampuan sebelumnya. Kemudian bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana jika seandainya seseorang yang belum terlalu menguasai maharah yang tiga sebelum menulis itu telah masuk dalam kemampuan atau tes kemampuan menulis. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa pertanyaan yang bagus dan menarik dari Saudara Zulfa Syarif. Jangan lupa saudara untuk mengetik pertanyaannya serta menyertakan nama akhirnya di dalam grup. Selanjutnya kepada Saudari Tasya Marsa atau Miranda yang bertanya. Izin moderator Saudari Tasya Marsalina Renova. Oh ya, silakan audiens. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Tasya Marsalina Renova dengan NIM akhir 057 ingin bertanya. Jadi pemakalah sudah menjelaskan secara garis besar bagaimana bentuk tes yang dilakukan pada 4 keterampilan tersebut. Jadi pertanyaannya, apakah bentuk tes yang dilakukan pada keempat keterampilan tersebut itu sama atau berbeda? Nah, kalau kita ketahui bahwa tentu tingkat kesulitan soal pasti akan berbeda pada setiap tingkatan sekolah. Misal pada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 tentu punya tingkat kesulitan atau porsi soal yang berbeda sesuai dengan tingkatannya. Namun yang ditanyakan di sini adalah bentuk tesnya itu. Jadi apakah bentuk tesnya itu pada setiap tingkatan itu sama atau ada perbedaan gitu? Kalaupun ada, apa perbedaannya gitu? Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Unbelievable pertanyaan yang luar biasa dari Saudari Tasya. Jangan lupa untuk diketik dalam grup ya saudari. Selanjutnya kepada Saudari Marliza disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Marliza Yulita dengan ujung NIM 075 ingin bertanya kepada pemakalah kelompok 4 yang mana kelompok 4 telah memaparkan materinya mengenai 4 tes maharah. Salah satunya yaitu tes berbicara. Pada halaman 3 dalam makalah telah dituliskan untuk dapat berbicara dalam suatu bahasa secara baik, pembicara harus menguasai lafal, struktur, dan kosakata yang bersangkutan. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana jika seseorang menguasai kosakata maupun strukturnya, namun tidak mampu untuk melafalkannya? Dan bagaimana menurut pemakalah mengatasi hal tersebut? Sampai moderator. Luar biasa pertanyaan yang menarik dari Saudari Marliza. Terima kasih kita ucapkan. Silakan diketik pertanyaannya dalam grup ya saudari. Selanjutnya kepada Saudari Afifa. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Afal Izzati dengan ujung NIM 073 ingin bertanya. Tadi pemakalah telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk tes bahasa itu ada tes menyimak, tes berbicara, tes membaca, dan tes menulis. Pertanyaan saya, dari tes-tes yang telah dijelaskan pemakalah tadi,
bisakah pemakalah menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tes tersebut? Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari. Silakan diketik pertanyaannya dalam grup. Nah, telah terkumpul 4 pertanyaan dari audiens-audiens yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Untuk itu, kita berikan waktu kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita. Kepada pemakalah, silakan untuk menjawab pertanyaan. Diingatkan juga kepada audiens, sembari menunggu jawaban dari pemakalah, alangkah baiknya audiens juga ikut berpartisipasi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari saudara dan saudari kita tadi. Pada pemakalah, jika sudah menemukan jawaban, silakan untuk dijawab. Izin moderator menjawab pertanyaan dari saudari Afifah. Silakan saudari. Dan saudari Afifah tadi menanyakan dari keempat tes tersebut, apa saja kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap 4 tes tersebut. Jadi, yang pertama itu ada tes menyimak. Kelebihan dari tes menyimak yaitu tes menyimak efektif dalam mengukur sejauh mana peserta dalam memahami informasi yang disampaikan secara verbal. Yang kedua, menyimak merupakan keterampilan penting dalam komunikasi yang nyata, terutama dalam percakapan 2 arah. Yang ketiga, tes menyimak bisa dilakukan dengan berbagai jenis teks, audio, seperti percakapan, ceramah, atau siaran berita, hingga bisa lebih dari itu. Kekurangan dari tes ini, suara yang bising atau kualitas audio yang buruk dapat mengganggu hasil tes. Yang kedua, jika tidak disusun dengan baik, tes menyimak mungkin hanya mengukur kemampuan dasar atau gagal mengukur pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, kecepatan dan akses dari pembicara dapat mempengaruhi kemampuan peserta yang tidak selalu mencerminkan tingkat kemampuan bahasa mereka. Kedua, ada tes berbicara. Kelebihannya, tes berbicara mengukur kemampuan seseorang dalam mengekspresikan ide dan pemahaman secara verbal. Yang kedua, peserta didik dinilai secara langsung memberikan gambaran kemampuan komunikasi yang lebih alami. Yang ketiga, tes ini tidak menilai tidak hanya penguasaan kosakata dan tata bahasa, tetapi juga kemampuan peserta untuk beradaptasi dengan konteks percakapan. Kekurangannya, penilaian tes berbicara bisa dipengaruhi oleh penilai, sehingga ada kemungkinan hasilnya kurang objektif. Yang kedua, beberapa peserta mungkin merasa cemas saat berbicara di bawah tekanan yang mempengaruhi performa mereka. Yang ketiga, tes berbicara sering membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan penguji yang terlatih, sehingga lebih mahal dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, ada tes membaca. Kelebihannya, tes membaca umumnya lebih mudah dinilai secara objektif, terutama jika soal berbentuk pilihan ganda ataupun isian singkat. Yang kedua,
Teks bacaan dapat bervariasi dalam hal panjang, kesulitan, dan topik yang memungkinkan pengukur kemampuan dari berbagai aspek. Yang ketiga, peserta biasanya memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tes dibandingkan dengan tes berbicara atau menyimak. Kekurangannya, tes membaca lebih fokus pada pemahaman teks tertulis dan tidak menilai keterampilan berbicara atau menyimak. Yang kedua, teks tertulis tidak selalu mencerminkan situasi komunikasi data yang lebih kompleks. Yang ketiga, peserta bisa menggunakan strategi seperti membaca cepat tanpa memahami teks secara mendalam yang dapat mempengaruhi hasil. Kemudian yang keempat ada tes menulis. Kelebihannya, tes menulis menilai kemampuan peserta dalam menghasilkan teks yang terstruktur, yang mencakup tata bahasa, kosakata, dan keterampilan. Yang kedua, tes ini sering melibatkan penulisan esai atau pendapat sehingga bisa mengukur kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, tes menulis memungkinkan penilaian lebih dalam terhadap penggunaan bahasa dibandingkan dengan tes yang lain. Kekurangannya sama seperti tes berbicara, penilaian tes menulis seringkali melibatkan unsur subjektivitas. Yang kedua, menulis merupakan keterampilan yang memerlukan waktu yang lebih lama, baik untuk peserta maupun penguji. Yang ketiga, ejaan, tanda baca, dan gaya penulisan bisa mempengaruhi hasil tes, meskipun mungkin tidak mencerminkan kemampuan bahasa secara keseluruhan. Baik, mungkin cukup sekian jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari atas jawaban yang telah diberikan. Sebelum kita lempar pertanyaan tadi kepada audiens dan penanya, apakah dari saudari-saudari pemakalah ada yang ingin menambah jawaban dari rekannya? Tolong dijawab pemakalah kelompok 4. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari rekannya? Belum ada. Baik, terima kasih. Kita lempar kepada audiens. Apakah ada yang ingin menambah ataupun menyanggah atas jawaban yang telah diberikan oleh saudari pemakalah tadi? Baik, sepertinya tidak ada dari audiens yang ingin menambah ataupun menyanggah. Kita kembalikan kepada penanya. Bagaimana tanggapannya atas jawaban yang telah diberikan oleh pemakalah tadi? Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah paham, dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya, saudari. Selanjutnya, disilakan kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin moderator ingin menjawab pertanyaan saudari Tasya. Silakan, pemakalah. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Tasya. Yang pertanyaannya, apakah bentuk tes yang dilakukan pada keempat keterampilan yang telah dijelaskan pemakalah itu sama atau ada perbedaan? Jika ada perbedaan, jelaskan perbedaannya. Nah. Baik, bentuk tes untuk keempat keterampilan bahasa yaitu kalam atau berbicara, membaca, istima, dan menulis. Pada tes maharatul kalam atau berbicara, terdapat ciri-cirinya yaitu yang pertama interaktif. Tes berbentuk dialog atau presentasi memerlukan interaksi langsung antara peserta dan penguji. Yang kedua, aspek nonverbal, menilai elemen nonverbal seperti intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Yang ketiga, konteks realistis, seringkali menggunakan situasi nyata untuk menilai kemampuan berbicara. Sedangkan pada tes maharoh kiroah, ciri-cirinya yaitu independen. Siswa membaca teks secara individu dan menjawab pertanyaan terkait. Yang kedua, fokus pada pemahaman, menilai kemampuan dan memahami informasi, ide, dan detail dalam teks. Yang ketiga, waktu yang fleksibel.
Siswa bisa membaca dengan kecepatan masing-masing, memungkinkan pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, tes maharoh istima, yaitu mendengarkan. Ciri-cirinya, respon verbal dan nonverbal. Siswa mendengarkan audio atau pembicara dan memberikan respon berdasarkan pemahaman. Yang kedua, menggunakan media. Seringkali menggunakan rekaman suara, video, atau pembicara langsung. Selanjutnya pada tes maharoh kitabah, ciri-cirinya kreatif dan struktural. Siswa dapat menulis esai, laporan, atau narasi yang memerlukan pengorganisasian ide. Yang kedua, penggunaan kosakata. Menilai kemampuan penggunaan kosakata, tata bahasa, dan gaya penulisan. Selanjutnya, refleksi dan pemikiran mendalam. Memberi waktu untuk berpikir dan menyusun tulisan secara mendalam. Baik, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Pemakalah. Bagaimana dari rekan-rekan pemakalah lainnya? Apakah ada yang ingin menambah jawaban dari rekannya? Lanjut, moderator. Baik, kita kembalikan dulu kepada audiens. Apakah ada yang ingin menyanggah ataupun menambah jawaban dari pertanyaan saudari tadi? Sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada penanya bagaimana tanggapannya atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana penanya atas jawaban yang diberikan oleh pemakalah kelompok 4 tadi? Apakah sudah bisa dipahami? Atau sudah membantu jawabannya? Terima kasih pada kepala yang sudah menjawab pertanyaan. Mohon maaf, sebelumnya jaringannya agak itu. Jadi dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin nanti bisa ditambah dan dijelaskan lagi lebih rinci oleh Ustazah kita. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan lainnya. Izin moderator. Lanjut, pemakalah. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Mariza, yaitu pertanyaannya bagaimana jika seorang menguasai kosakata maupun strukturnya namun tidak mampu untuk melafalkannya, dan bagaimana menurut pendapat pemakalah mengatasi hal tersebut. Menurut saya, jika seseorang menguasai kosakata dan struktur bahasa tetapi tidak mampu melafalkannya, ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman pasif atau membaca dan mendengar dan kemampuan aktif atau berbicara. Masalah umum yang dihadapi banyak pelajar bahasa yaitu penyebabnya yang pertama, kurangnya latihan berbicara. Mungkin lebih banyak berfokus pada membaca dan menulis sehingga kurang berlatih untuk berbicara. Yang kedua, ada kecemasan atau ketidakpercayaan diri. Banyak orang merasa gugup atau tidak percaya diri saat berbicara dalam bahasa asing. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan. Jika tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan penutur asli atau dalam konteks yang mendukung, kemampuan berbicara bisa terhambat. Adapun solusinya, yang pertama adalah latihan berbicara secara rutin. Mengadakan sesi percakapan dengan teman atau tutor, bergabung dengan kelompok belajar atau komunitas bahasa. Yang kedua, penggunaan media interaktif. Memanfaatkan aplikasi pembelajaran bahasa yang memiliki fitur berbicara. Menonton video atau mendengarkan podcast dalam bahasa Arab, diikuti dengan latihan menirukan pengucapan. Yang ketiga, simulasi situasi nyata. Melakukan role play dalam situasi sehari-hari, seperti berbelanja, menanyakan arah, atau berdiskusi tentang topik tertentu. Menciptakan lingkungan berbahasa Arab, baik di rumah maupun di tempat belajar.
Yang keempat, mengatasi kecemasan. Membantu kepercayaan diri melalui latihan bertahap, mulai dari berbicara di depan cermin hingga berbicara dengan orang lain, menggunakan teknik relaksasi sebagai berbicara untuk mengurangi kecemasan. Dapat kita simpulkan bahwa mengatasi kesulitan dalam melafalkan kosakata dan struktur bahasa Arab memerlukan pendekatan yang sudut pandangnya menyeluruh dengan meningkatkan peluang untuk berlatih berbicara dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Siswa dapat meningkatkan kemampuan berbicara dengan signifikan. Sekian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Pemakala atas jawabannya yang telah diberikan. Kita kembalikan kepada audiens dahulu. Oh ya, dari rekan Pemakala, silakan. Terima kasih moderator. Nah, Ana izin sedikit menambahkan jawaban dari rekan saya, yaitu dari pertanyaan audiens, bagaimana jika ada orang yang menguasai menguasai lafalnya itu struktur dan juga kosakatanya, namun belum mampu untuk berbicara, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, seperti yang telah kita pahami bahwa berbicara itu kan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya setelah aktivitas mendengarkan. Nah, ketika kita sudah memahami apa saja kosakata misalnya dalam bahasa Arab, nah pastinya itu kita itu harus mempraktekkannya. Karena jika tidak, kita tidak akan bisa bagaimana cara melafalkan kosakata tersebut. Contohnya misalnya di kampus kita ini atau jurusan kita, misalnya setiap Senin dan Kamis itu ada hari bahasanya. Itu kan merupakan suatu bentuk kita untuk membiasakan bagaimana kita itu langsung mempraktekkan kosakata yang telah kita hafalkan atau kosakata yang telah kita miliki. Dan misalnya contoh lain yaitu setiap Sabtu pagi adanya program Mumarosah. Nah, itu merupakan satu bentuk cara kita untuk mengatasi agar kita itu bisa untuk berbicara bahasa Arab itu. Mungkin itu, sekian dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Pemakala atas penguatan jawaban dari rekannya. Kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban ataupun menyanggah dari jawaban yang telah diberikan oleh Pemakala? Dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada Saudari Marliza atas jawaban yang kompleks, serta memberikan contoh-contoh penerapan dari pertanyaan tadi. Apakah sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih kepada Pemakala yang telah memberikan jawaban yang dapat saya dan pengaruh lingkungan. Dan itu memperbanyak mendengarkan video yang berbahasa Arab dan juga mengatasi kecemasan. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa hal tadi dapat diatasi dengan banyaknya latihan berbicara dengan berbahasa Arab. Mungkin itu yang dapat saya pahami. Dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, Saudari sudah menangkap dengan kamilah atas jawaban yang telah diberikan oleh Pemakalah tadi. Tersisa satu pertanyaan lagi kepada Pemakala. Disilakan untuk menjawab pertanyaan yang tersisa. Pada Pemakala, disilakan untuk menjawab pertanyaan yang tinggal. Dari Saudara Ahmad Zulfasyarif. Bagaimana Pemakala, sudah menemukan jawaban?
Izin moderator Baik, disilakan. mencoba untuk menjawab pertanyaan dari audiens, yaitu bagaimana jika seseorang itu mahir dalam maharatul kitabahnya, sedangkan dalam maharo lainnya itu tidak. Gitu. Nah, ya seperti kita ketahui bahwa keempat maharo itu harus saling berkaitan, menyimaknya, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, sebelum seseorang itu mencapai tahap menulis, pastinya seseorang itu memiliki kemahiran yaitu dalam menyimak dulu gitu. Setelah itu baru berbicara, membaca, dan juga menulis. Jadi, kita itu tidak hanya terfokuskan dalam kemampuan untuk menulis saja, tapi juga bagaimana bisa untuk mahir dalam menyimak, berbicara, dan juga membaca. Dan pastinya sebelum kita itu mahir dalam maharatul kitabah, kita juga membaca referensi-referensi lainnya. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari rekan pemakalah lainnya. Baik, terima kasih jawabannya Saudari Pemakalah. Kepada rekan-rekannya pemakalah lainnya, bagaimana? Adakah tambahan? Sepertinya sedang mencari bagaimana dengan audiens. Apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban dari pemakalah tadi? Sepertinya tidak ada. Kembalikan kepada Saudara Ahmad Zulfa. Bagaimana tanggapannya atas jawaban yang telah diberikan? Baik, terima kasih kepada pemakalah. Tapi kan kita kebanyakan kita lihat seperti penulis-penulis kitab-kitab misalnya di Indonesia, kan ada juga di antara mereka itu yang bisa ketika mengarang menulis, tapi ketika berbicara agak susah itu. Dan apakah wajib itu kita harus menguasai ketiga kemampuan tersebut sebelum kita menulis tuh? Dan bagaimana patokan seseorang itu telah lulus satu kemampuan itu? Kemudian demikian saya kembalikan kepada moderator. Nah, tanggapan yang menarik dari Saudara Ahmad Zulfa Syarif dikembalikan kepada penanya mohon maaf, dikembalikan kepada pemakalah kelompok 4. Bagaimana tanggapan atas sanggahan dari Saudara Ahmad Zulfa tadi? Baik, sembari menunggu jawaban dari pemakalah, saya sebagai moderator izin sedikit untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Zulfa Syarif. Nah, saya pernah mendengar tuh dari khutbah Jumat yang pernah saya hadiri atau wajib yang saya hadiri, bahwa manusia itu mempunyai dua tipe. Nah, yang pertama itu ada yang pandai menulis, tapi tidak memiliki keahlian dalam berbicara. Kemudian yang kedua ini beruntung, yang mana dia pandai menulis dan juga dia pandai berbicara. Nah, itu dua tipe manusia yang dikhotbahkan pada saat itu. Nah, mungkin itu sedikit bisa memberikan gambaran kepada Saudara Ahmad Zulfa Syarif sebelum diberikan jawaban oleh pemakalah. Nah, kepada pemakalah, apakah sudah bisa menanggapi? Kepada Saudari pemakalah, masih sanggup diteruskan pemakalah? Baik, dikembalikan dulu kepada Saudara Ahmad Zulfa Syarif. Sepertinya pemakalah kita kesulitan dalam menemukan jawaban. Bagaimana tanggapannya, Saudara? Baik, kalau untuk sekarang saya rasa cukup lah untuk jawabannya.
mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ustaz kita. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara atas kelapangan hatinya. Mudah-mudahan ini menjadi PR bagi saudari-saudari pemakalah, baik yang di sini maupun yang akan datang nanti. Sebelum saya kembalikan kepada Ustazah, apakah ini dicukupkan atau ditambah lagi pertanyaannya, Ustazah? طيب أظن يكفي يا رئيس الجلسة لأن الوقت المحدود. Hasanan Ustazah. Baik, itu saja. Itulah pemekaran dan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kepada audiens-audiens yang berpartisipasi. Saya selaku moderator dari kelompok 4 meminta maaf kepada saudara-saudari sekalian, khususnya kepada Ustazah, jika terdapat kesalahan dan kekurangan pada diskusi saat ini. Dengan itu, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita kembalikan kepada Ustazah untuk penguatan materi. Kepada Ustazah, disilahkan. طيب شكرا جزاك الله خير يا رئيس الجلسة يا أخي فزلان وردانا صحيح؟ Sahih, Ustazah. طيب هذا المناقشة على اليوم ممتازة يعني diskusi hari ini alhamdulillah lancar dan walaupun dilaksanakan online, insya Allah esensi dan semangatnya tidak berkurang ya. Jadi diskusinya tetap lebih baik. Oke, pertama kita lihat dari makalah hari ini. Di sini ada sekitar 17 halaman ya, 16 halaman. Jadi saran untuk pemakalah selanjutnya ya, untuk minggu depan dan seterusnya. Pada referensi atau daftar pustaka, di sini masih menggunakan pada umumnya berbahasa Indonesia. Jadi alangkah baiknya kita juga menyertakan untuk dari sumber yang berbahasa Arab atau kitabul lughah Arabiyahnya. Misalnya di yang kitab Ikhtibarul Lughah atau Taqwimul Lughah Arabiyah. Mungkin kita bisa menambahkan referensi yang dari kitab Taqwim atau Ikhtibar Lughahnya. Ya, mungkin itu bisa untuk perbaikan minggu depannya. Baik. Kita lanjutkan hari ini pembahasannya cukup menarik, yaitu kita membahas mengenai bentuk-bentuk tes bahasa ya. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang pendekatan atau cara pandang kita membuat ketika menyusun soal bahasa Arab. Kemudian sekarang kita mengenal lagi, ada beragam jenis tes bahasa. Dilihat baik dari segi tujuannya, dari segi waktunya, kemudian dari segi penskoran, gitu. Jadi ada beragam jenis tes ataupun soal-soal dalam bahasa Arab. Oke. Di sini kita lihat di slide PowerPoint. Apakah sudah terlihat? PowerPoint-nya apakah sudah terlihat? Terlihat. Sudah? Oke. Nah, yang pertama ya, di sini kita mengkategorikan berdasarkan tujuan penyelenggaraannya dulu. Nah, ada 7 jenis, 7 macam tes dalam bahasa Arab. Yang pertama, ikhtibar al-qabul, ikhtibar al-tasnifi, thumma ikhtibar al-tahsili, ikhtibar tashkhisi, thumma ikhtibar tajribi, thumma proficiency test atau aptitude test. Nah, ikhtibar al-qabul, nah, tes seleksi. Biasanya tes seleksi ini tujuannya ketika kita memasuki suatu sekolah atau suatu lembaga ataupun perguruan tinggi atau kampus. Nah, beberapa kampus di Indonesia atau di luar negeri itu ada seleksi bahasa Arabnya atau seleksi bahasa Inggrisnya. Nah, ini termasuk dari ikhtibar al-qabul atau tes seleksi. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengukur bagaimana mahasiswa ini apakah layak untuk melanjutkan di perguruan tinggi yang dituju ataukah belum, atau apakah dia sudah layak untuk di prodi bahasa Arab ini ataukah belum. Maka diseleksi dengan tes seleksi ini. Nah, pesertanya yang mengikuti ini adalah
tentu orang-orang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jadi tidak semua mahasiswa bisa mengikuti tes seleksi ini karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang mengikuti tes seleksi ini. Nah, atau bisa juga kita biasa mengenal di lembaga-lembaga lain itu ada SPAN-PTKIN atau SNAM-PTN, gitu ya, atau SBMPTN atau UM-PTKIN, nah gitu, untuk di jenjang UIN. Nah, itu adalah termasuk tes seleksi. Nah, tadi juga ada pertanyaan, apakah bentuk tesnya sama ataukah berbeda? Jelas berbeda, gitu ya. Jadi, dari sekian banyak tes ini, itu tidaklah sama, begitu ya. Berbagai macam versinya, kemudian tergantung dari bagaimana tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, kemudian target yang harus dicapai. Begitu. Kemudian ada tes penempatan atau placement test ya, kita biasa kenal. Nah, placement test ini fungsinya adalah untuk bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan siswa ini, kemampuannya apakah sudah mahir, ataukah masih sedang, ataukah masih rendah, begitu, atau masih mubtadi ya, ada mubtadi, mutawasid, mutakaddim, gitu. Kemudian ada tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar ini biasa kita lihat di penilaian harian atau kuis gitu ya. Nah, ini juga bisa karena tujuannya untuk melihat hasil dari peserta didiknya. Apakah hasilnya masih kurang ataukah sudah cukup ataukah sudah baik. Kemudian ada tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini fungsinya apa? Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui di mana kelemahan atau bagaimana kesulitan siswanya. Nah, jadi dalam belajar bahasa Arab ini tentunya belum semua siswa itu akan mampu menguasai keterampilan bahasa atau maharah lugawiyah. Seperti ada tadi pertanyaan, bagaimana jika seseorang itu dia lebih mahir ya dalam aspek maharah kitabahnya, sedangkan pada aspek 3 maharah sebelumnya dia masih belum mahir gitu, belum lancar. Nah, ini juga kita bisa lakukan dengan tes diagnostik gitu. Kita bisa tes dengan diagnostik. Itu salah satu solusinya. Kita tes dengan diagnostik ini. Karena tujuannya kita untuk melakukan menemukan bagaimana kelemahan dia, ataupun kesulitan dia pada aspek maharah apa. Nah, ternyata ditemukan bahwa dia mahirnya hanya di maharah kitabah saja, dan di 3 aspek lainnya nih, maharah istima', kalam, sama qiraah, dia masih belum mahir dan belum lancar gitu ya. Nah, solusinya kita yang pertama memantapkan dulu ya. Kenapa? Karena maharah ini kan berjenjang ya. Mulai maharah yang pertama istima', thumma kalam, maharatul kalam, thumma ats-tsalits maharatul qiraah, thumma al-akhir baru dia melanjutkan ke jenjang maharatul kitabah. Atau nanti di akhir kita itu biasa menemui di semester 8 itu menulis skripsi ya, atau menyusun skripsi. Itu ada termasuk maharah kitabah. Nah, apabila seorang peserta didik ini belum lancar di maharah istima', kalam, ataupun qiraahnya, maka bisa dipastikan menulisnya akan jauh lebih susah. Nah, begitu pun sebaliknya. Ketika dia sudah mahir di kitabah, akan tetapi misalkan di aspek berbicara ataupun membaca, dia masih kesulitan. Nah, itu akan berpengaruh ketika dia misalkan untuk melanjutkan kuliah atau untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan bahasa Arab. Nah, itu akan jauh lebih sulit gitu. Nah, jadi keempat aspek ini kita harus menguasai dan harus mempelajari. Kemudian 4 aspek maharah lugawiyah ini saling berkaitan. Irtibat katsiran jiddan wa yu'assir jiddan. Jadi sangat berpengaruh ya, saling berhubungan antara keterampilan yang satu dengan keterampilan yang lainnya. Jadi keempatnya ini harus kita mantapkan, harus kita kuasai gitu ya. Jadi begitu. Kemudian ada tes uji coba. Nah, uji coba ini biasa kita kenal dengan tryout ya. Ada tryout berbahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Itu biasanya di sekolah juga kita temui. Kemudian ada tes kemampuan atau proficiency test. Nah, proficiency test ini itu tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana kemampuan ke semua aspek kemampuan maharah lugawiyah mereka. Mulai dari maharah istima', kalam,
qiraah dan kitabahnya. Nah, profisiensi tes ini itu biasa kita kenal dengan TOEFL ya, kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasa kita dengar dengan TOEFL atau Test of English for Learning gitu ya. Kemudian tes TOEFL ini Test of Arabic for Foreign Language gitu. Jadi tesnya tes yang berbahasa Arab tapi menguji semua keempat kemampuan berbahasa. Kemudian ada tes bakat gitu, aptitude test. Nah, tes bakat ini adalah sesuai tujuannya, dia hanya mengetahui apakah siswa ini mempunyai bakat dalam bahasa Arab ataukah tidak. Oke, customer. Nah, kemudian ada dalam waktu atau tahapannya dilaksanakan tesnya. Jadi, ketika mengadakan tes ini, nah, ini ada 5 macam. Yang pertama tes masuk, atau yang tes al-ikhtibar ad-dukhul, summa tes formatif, ikhtibar takwini, tes sumatif, ikhtibar tajmi'i, summa pretest, dan post-test. Nah, tes masuk ini itu dilakukan di awal. Nah, jadi waktunya ketika kita pertama memulai pembelajaran bahasa Arab. Nah, kadang ada juga beberapa guru atau pengajar bahasa Arab di sekolah, dia memberikan lembaran kuis berbahasa Arab kepada siswanya. Nah, itu termasuk tes masuk ya, atau ikhtibar ad-dukhul. Cuma tes formatif atau ikhtibar at-takwini. Nah, ini biasa kita kenal di sekolah itu bentuknya PTS ya, atau penilaian tengah semester. Nah, atau UTS, ujian tengah semester. Nah, begitu. Itu termasuk tes formatif karena tes ini waktu pelaksanaannya dilakukan ketika sedang proses pembelajaran bahasa Arab. Begitu, atau saat sedang dilangsungkan belajar bahasa. Kemudian tes sumatif. Nah, tes sumatif ini biasanya dilaksanakan di akhir. Nah, kalau yang di tes masuk tadi di awal, kemudian formatif ketika di tengah-tengah pembelajaran, atau saat sedang berlangsung pembelajaran, kemudian tes sumatif ini dilakukan di akhir. Nah, biasanya kita kenal itu dengan UAS ya, UAS, atau PAS ya, penilaian akhir semester. Nah, kemudian ada pretest dan posttest. Nah, pretest dan posttest ini itu waktunya dilaksanakan kalau pretest itu ketika awal sebelum pelajaran dimulai, maka dilakukan pretest. Kemudian posttest setelah dilakukan pelajaran bahasa Arab. Nah, maka dilakukan posttest. Biasanya berbentuk latihan ya atau tadrib. Nah, itu biasa kita kenal. Nah, jadi tadrib ini dilakukan untuk membandingkan. Jadi nanti hasil skor sebelum pretestnya berapa, kemudian posttestnya berapa. Apakah skornya sama ataukah berbeda gitu, atau ada peningkatan atau malah menurun. Oke, selanjutnya berdasarkan cara mengerjakan. Nah, dari cara mengerjakannya itu ada tiga macam. Yang pertama ada bentuknya tuh tertulis atau tahriri, summa tes lisan, ikhtibar syafawi, summa tes perbuatan, ikhtibar amali. Nah, tertulis ini biasanya adalah kita hanya menulis saja, jadi tidak dituntut maharoh yang lain. Jadi maharohnya hanya kitabah gitu. Nah, itu. Jadi dari bentuk cara mengerjakannya itu ada 3. Kemudian tes lisan atau syafawi. Nah, syafawi ini lebih dituntut tuh maharoh kalamnya. Karena lisan ya, jadi tidak terlalu dituntut untuk membaca ataupun menulisnya. Kemudian ada tes perbuatan atau ikhtibar amali. Nah, tes perbuatan ini bisa jadi bentuknya cara mengerjakannya tuh hanya lisan juga, ataukah dengan perseorangan atau per kelompok. Oke, selanjutnya berdasarkan cara penyusunan ada 2, tes terstandar dan juga buatan guru. Nah, yang tes terstandar ini itu biasanya sudah melalui bermacam tahap, bermacam proses seleksi. Itu biasanya sudah divalidasi oleh kementerian atau lembaga dari pusat. Itu bisa kita temui di soal-soal yang sudah diberikan dari pusat ya, seperti soal-soal dari Kementerian Agama ataupun Kementerian Kebudayaan atau Pendidikan. Karena ada tes buatan guru. Nah, tes buatan guru ini biasanya ketika ulangan harian ya kita bisa temui, karena di sini hanya mu'alim saja yang dilibatkan, tidak begitu banyak tahap-tahapnya. Oke. Kemudian jumlah peserta. Nah, ada yang individu, ada yang fardhi, perseorangan, kemudian ada juga yang jama'i, berkelompok. Jadi tes itu tidak hanya melulu secara bersama saja, jadi ada juga kita bisa mentes
siswa kita itu dengan perseorangan, satu-satu ya, wahidan fawahidan. Jadi kita mentesnya berdasarkan jumlah peserta. Misalkan jumlah siswa kita itu sangat banyak, sedangkan waktunya terbatas, waktunya 2 jam atau waktunya 1 jam, kita bisa menggunakan tes kelompok. Jadi lebih efisien, kalau di efisien yang mana? Lebih efisien tes kelompok ketika dilihat dari sisi waktu, tenaga, dan juga biaya tentunya ya. Jadi lebih efisien dengan tes kelompok. Nah, ibaratkan kita melakukan tes perorangan, tes perorangan ini ketika mereka jumlahnya juga tidak terlalu banyak dan waktunya juga cukup untuk 1 jam, nah kita bisa melakukan dengan tes perseorangan ini. Kita tes satu-satu dan kita bisa menilai kemampuan masing-masing siswa itu, mereka lebihnya di mana, kurangnya di mana. Oke. Kemudian dari bentuk jawaban. Nah, dari bentuk jawaban juga ada 3 macam. Nah, ini sering kita temui di sekolah, bentuknya ada multiple choice atau pilihan ganda ya, mulai dari alif, ba, jim, sampai dal, sampai h, sampai e, a, b, c, sampai d, e. Kemudian ada true false, kemudian ada jawaban pendek. Nah, ijabah qasirah. Nah, jawaban pendek ini bagaimana? Kita bisa mengisinya hanya dengan huruf saja atau dengan satu kata atau hanya dengan angka saja begitu. Itu termasuk jawaban pendek. Jadi nanti ketika kita membuat soal ataupun ketika nanti kita mengajar bahasa Arab, kita membuat tes bahasa Arab, kita tidak perlu memikirkan jawaban, kita tidak perlu meminta siswa membuat jawaban yang terlalu panjang. Kita ingin jawaban ringkas saja sehingga meriksanya lebih gampang gitu ya. Nah, kita bisa membuat dengan tes jawaban pendek atau tes salah benar. Jadi jawabannya juga tidak terlalu banyak pilihannya. Kemudian tes esai. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Tes esai ini adalah dia memerlukan jawaban yang sangat panjang. Biasanya ini 1 paragraf ya, 1 alinea, ataupun bahkan 2 sampai 3. Begitu. Oke. Nah, kemudian dari cara menilai. Nah, dari cara penilaiannya. Nah, jadi cara penilaian ada 2 macam. Ada objektif, kemudian ada subjektif. Ada maudhu'i sama al-maqal. Nah, iktibar maudhu'i maksudnya adalah jadi dari hasil yang telah didapatkan oleh siswa itu, guru atau pengajar bahasa Arab itu menilainya memang objektif. Memang ketika tes itu dilaksanakan, walaupun berulang-ulang, hasilnya tetap sama, begitu. Jadi tidak ada pengaruh ataupun tambahan nilai dari guru. Kemudian, tes subjektif adalah ini kebalikannya, lawan dari objektif. Pernah kita dengar dia subjektif orangnya, dia objektif orangnya. Nah, subjektif ini penilaiannya itu adalah ada peran atau campuran tangan gitu. Ada campur tangan dari guru, ada kesan atau pendapat dari guru yang menambah nilai siswa itu. Jadi objektif itu nilainya tidak ada campur tangan dari guru, dia hanya fokus untuk menilai bagaimana kemampuan siswa itu, bagaimana hasil yang didapatkan yang memang ditulis demikian begitu. Sedangkan subjektif itu campur tangan guru di situ ada. Kemudian dari menafsirkan skor. Kalau yang tadi penilaian, kalau sekarang menafsirkan skor. Nah, bagaimana kita menafsirkan skor? Bagaimana ketika kita menentukan bahwa skor ini sudah layak ataupun belum? Apakah ini sudah lulus atau belum? Nah, ini ada 2 acuannya. Jadi acuannya ada acuan norma ataupun kriteria. Nah, kalau di sekolah itu kita mengenal dengan KKM ya. Jadi kalau angkanya itu misalkan KKM-nya 70, nah, jadi ketika hasil yang didapatkan siswa itu sudah 80, maka dia sudah berhak dinyatakan lulus untuk mata kuliah bahasa Arabnya. Nah, jadi ini acuannya adalah dengan acuan kriteria namanya ya. Dia adanya kriteria ketuntasan minimal begitu. Jadi nanti kita mengacunya dengan tes acuan kriteria. Nah, ataupun tes acuan norma. Nah, tes acuan norma ini itu dia membandingkan dengan peserta didik yang lain gitu. Jadi hasil skornya dibandingkan dulu dengan siswa yang lain, kemudian di sanalah dia tafsirkan skornya, apakah skornya sudah layak lulus ataukah belum. Jadi itu bedanya dengan tes acuan kriteria. Kalau
kriteria ini acuannya sudah jelas, sudah ditetapkan tanpa memandang peserta yang lain, sedangkan acuan norma ini dia membandingkan dengan peserta yang lain. Oke. Kemudian dari objek bahasa ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi, objek bahasanya kita ingin menilai siswa itu dari komponen bahasanya atau min ikhtibar anasir lughahnya ataukah dari maharah lughawiyahnya. Nah, jadi sering kita temui di sekolah ya ataupun di lembaga-lembaga pendidikan. Di sini kita ingin mengujinya berdasarkan objeknya itu apa. Yang ingin kita nilai dari siswa itu apanya gitu, poinnya apa gitu. Nah, atau misalkan kita ingin menilai siswa itu keterampilan dia dalam menghafalkan kosakata atau mufradat, apakah sudah lancar ataukah masih terbata-bata, nah, atau bagaimana gitu. Kita bisa melakukan dengan tes komponen bahasa namanya. Nah, anasir lughah itu ada berapa sebenarnya? Apa saja yang sebenarnya anasir lughah itu? Unsur bahasa itu apa saja? Aswad, mufradat, qawaid. Oke. Sahih, ahsanta. Oke, jadi ada 3 ya. Yang pertama itu adalah aswad atau bunyi bahasa. Bagaimana siswa itu melafalkan kata gitu ya. Ya, apakah sudah benar, apakah sudah tepat huruf hijaiyahnya, pengucapan alifnya, ainnya, pengucapan sa, sya gitu ya. Nah, itu termasuk dari aswad. Kemudian mufradatnya, bagaimana kosakatanya, apakah sudah benar, apakah mereka sudah mampu mengetahui terjemahannya juga, menghafalkannya. Kemudian bagaimana dengan qawaidnya juga gitu atau tata bahasanya, nahwu wa sarf begitu. Kemudian tes keterampilan bahasa. Nah, atau kita ingin menguji bagian yang keterampilan membaca begitu. Kita ingin menguji bagian maharah qiraahnya saja. Nah, kita bisa menguji dengan melakukan ikhtibar maharah lughawiyah. Jadi, di sana kita melihat kemampuan untuk membaca siswa. Nah, aspek penilaian untuk membacanya bagaimana? Apakah membacanya masih masih kaku ataukah membacanya masih melihat tulisan Latinnya? Nah, gitu ya. Kan beragam versi ya nanti kita temui ketika di sekolah atau di lapangan. Nah, begitu. Jadi kita bisa lakukan dengan tes keterampilan berbahasa. Nah, balik lagi. Jadi keterampilan berbahasa ini seperti pertanyaan tadi, kenapa kita harus lebih mahir untuk jangan lebih mahir di salah satu, tapi seimbangkan gitu ya. Dan semua keterampilan berbahasa dan anasir lughah itu dia saling berhubungan erat, saling berkaitan satu sama lain, dan saling berpengaruh ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu keterampilan saja, hanya satu maharah saja, terus yang lain tidak dipelajari gitu. Tidak bisa begitu ya. Jadi harus saling berkaitan dan saling berkesinambungan gitu. Baik. هذا مني أظن يكفي. هل واضح جميعا؟ واضح يا أستاذة. الحمد لله واضح. أوكي. في الأسبوع القادم إن شاء الله نحن نستمر في الجامعة. وعفوا قبلها في هذا اليوم أنا وأستاذة رحمواتي لم أستطيع في الجامعة أن أقوم محاضرة لأننا أنا لم أستطيع الإفادة في هذا اليوم وإن شاء الله نستمر في الأسبوع القادم في الجامعة. Baik. Untuk minggu depan kelompoknya anggotanya siapa saja? Fazlan Wardana, Muharram Siregar, dan Habib Muzaki, Ustazah. Bertiga ya? Naam, Ustazah. Oke. Makalahnya sudah dibuat? On proses, Ustazah. Oh, ongoing ya? Oke. Ditunggu. Semoga makalah untuk yang minggu depan itu jadi lebih komplit ya. Dan diskusinya insya Allah juga lebih menarik lagi dan lebih baik lagi dari hari ini. Insya Allah. Oke. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau yang diragukan sebelum kita tutup? Al-wadih, Ustazah. Wadih. Maaf ya,
Masih ya Ustazah. Oke, طيب شكرا. أظن يكفي بهكذا يعني في هذا اليوم ماذا؟ أوكي، شكرا على كل اهتمامكم واستماعكم. عفوا على خطئي. بارك الله فيكم جميعا، ونتمنى لكم بصحة وعافية، ونتمنى لكم بالتوفيق والنجاة وجزاك الله علما نافعا. Amin. Jazakillah khair ya Ustazah. Jazakumullah khair ya Ustazah. Baik. Ini di sini ada 38 orang ya. Berarti ada 2 orang yang baru masuk dari yang terlambat tadi siapa? Yang menghubungi tadi via WA. Siapa namanya? Ada 2 orang tadi. Vendra ya. Iya, Ustazah. Satu lagi siapa? Ghaib ya, masih ghaib. Baik, berarti 1 orang. Raisa Hanum, Ustazah. Man? Mas Muki? Namanya siapa? Raisa Hanum Izmi, Ustazah. Hanum, Ustazah. Raisa Hanum. Iya, Ustazah. Posisinya lagi di mana tuh? Di rumah sakit, anti Ustazah. la yaftah al-kamera. Lagi di rumah sakit, Zah. Oh, rumah sakit. Satu Habis lagi ini Habib apakah Ustazah. masih ada kuliah? Habib satu lagi Ustazah. Mada, Mas Muka? Habib Muzaki Ustazah. Habib, لماذا أنت تختارين؟ لماذا؟ Kenapa terlambat? Paket tadi berubah lagi Ustazah. Baik. Jadi begitu ya untuk hari ini, insya Allah kita cukupkan. Oh, Bu, izin bertanya ya, Bu. Nah, tafadhol. Saya Muharram sudah di absen tadi, Bu. Gini ya, jadi untuk hari ini absennya via Zoom. Gitu ya. Silakan boleh dilihat namanya di Zoom yang telah diberikan di grup. Insyaallah nastamir fi asbul qadim fil jami'ah. Izin Baik. Ustazah. Ya, Tadi Aifa nggak masuk yang screenshot yang di grup Ustazah karena menghubungkan ke laptop tadi Zah. Mas Muki. Aifa Nisa Rahman Zah. Oke, Aifanisa ya. Yakfi? Mafi? Nggak ada lagi ya berarti? Ayo. Ana belum Ustazah. Man ana? Ahmad Zulfa Syarif Ustazah. Nggak ada Ahmad di Zulfa? Iya, Ustazah. Nggak ada di screenshot itu Ustazah. Oke. Ya, kelas. Riza juga nggak ada tadi Zah. Satu-satunya. Mas Muki. Ismuk. Uzkur ismuk. Miranda Zah. Tadi gabung berdua sama Tasya Zah. Oh, yang gabung berdua ya, oke. Yang gabung berdua udah. Oke. Kelas? Khalas Ustazah. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan jami'an. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.